Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum, ayo buruan klik tombol subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, pada video kali ini kita akan memulai pembelajaran kita di semester 2. Namun sangat disayangkan pembelajaran kita masih dalam keadaan daring. Kita berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat virus ini, agar kita bisa belajar kembali di sekolah di hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Saleh. Ini adalah materi kita di semester 2. Kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Samud. Kaum Samud tinggal di daerah yang bernama Al-Ahqaf. Mereka memiliki tubuh yang tinggi, besar, dan kekar. Mereka juga ahli di bidang pertanian dan peternakan. Pertanian mereka maju dan hasilnya melimpah. Orang-orang Samud pandai memahat. Mereka membuat rumah di tebing-tebing gunung. Mereka pandai mengukir batu-batu gunung dengan indah. Akan tetapi mereka tidak pernah bersyukur. Mereka kebanyakan kufur dengan menyembah berhala. Nabi Saleh alaihissalam diutus Allah untuk menyadarkan kaum Samud. Akan tetapi mereka menolak dan menentangnya. Nabi Saleh alaihissalam tidak berputus asa. Beliau tetap mengajak kaumnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Samud meminta bukti kebenaran kepada Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan mukjizat. Allah memerintahkan kepada Nabi Saleh alaihissalam untuk memukul batu besar. Dipukullah sebuah batu besar hingga terbelah. Tiba-tiba dari batu tersebut keluarlah seekor unta betina. Nabi Saleh alaihissalam melarang kepada siapapun untuk mengganggu unta itu. Jadi saat kaum Samud meminta bukti kepada Nabi Saleh alaihissalam, dan pada saat itu Nabi Saleh alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan mukjizat untuk meyakinkan kaum Samud bahwa dia adalah utusan Allah. Maka diberilah mukjizat, yaitu dengan Nabi Saleh memukul sebuah batu besar hingga terbelah. Kemudian tiba-tiba keluarlah seekor unta betina dari batu tersebut. Ini merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan kecuali dengan izin Allah. Kaum Samud tetap tidak percaya. Mereka tetap mengganggunya, bahkan membunuh unta betina itu. Nabi Saleh alaihissalam pun merasa sedih atas perbuatan kaumnya. Beliau menyerahkan urusan kaumnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah memerintahkan Nabi Saleh dan kaumnya yang beriman untuk berpindah ke Palestina. Setelah itu, tiba-tiba terdengarlah suara petir yang diikuti dengan gempa bumi. Semua kaum Samud yang membangkang tertimpa bangunan rumah hingga mereka mati. Itulah azab bagi kaum yang mendustakan Allah dan tidak mendengarkan dakwah dari Nabi Saleh alaihissalam. Keteladanan Nabi Saleh alaihissalam. Apa yang kamu ketahui dari cerita di atas? Apa sifat mulia yang dimiliki Nabi Saleh alaihissalam? Nabi Saleh alaihissalam adalah seorang nabi yang pemberani. Berani mendakwakan ajaran Allah kepada kaum Samud. Meskipun mereka menolak ajaran yang dibawanya, Nabi Saleh alaihissalam tidak putus asa demi menegakkan kebenaran. Nabi Saleh alaihissalam berani untuk melakukannya. Berani menegakkan kebenaran adalah sifat yang terpuji. Orang yang benar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan takut untuk mengingatkan teman yang berbuat kesalahan atau bersifat tercela. Anak Islam harus berani bertanya kepada siapapun. Bertanya hal-hal yang belum diketahui. Juga keberanian menanyakan alamat rumah, sekolah, dan lainnya. Berani juga melerai teman-teman yang bertengkar. Berani berbuat kebaikan untuk menegakkan kebenaran. Sikap berani harus dibiasakan dan dilakukan sehari-hari. Berani karena benar dan takut karena salah. Belajarlah mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, lakukan perbuatan yang benar, dan hindari perbuatan yang salah. Itulah yang harus kita lakukan, yang harus kita contoh dari kisah Nabi Saleh alaihi salam, yang harus kita praktekkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.